Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Johari, salah satu dari mahasiswa Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya rancang dalam pembelajaran mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Di sini saya merancang sebuah aplikasi menggunakan framework Vue.js, menggunakan komponen-komponen pendukung seperti Pinia, Vitesse, JSON Server sebagai mock API atau backend tiruan, dan Tailwind CSS Framework sebagai styling dan designing pada aplikasi saya. Saya membangun sebuah aplikasi bernama Sewanada, aplikasi yang bergelut di bidang alat musik. Ini merupakan aplikasi penyewaan alat musik berbasis digital. Singkat cerita, aplikasi ini adalah aplikasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan usaha penyewaan alat musik yang dirancang berbasis digital. Kita masuk dalam fitur. Pertama, pada aplikasi saya itu ada namanya fitur alat musik. Pada fitur alat musik ini ialah tempat di mana pengguna nantinya akan memilih seluruh komponen-komponen yang akan di alat musik yang akan disewanya terhadap pemilik usaha sewa nada. Di sini nantinya fitur ini saya rancang sangat praktis, di mana ketika pengguna mengklik salah satu alat musik, nantinya akan ditambahkan keranjang terlebih dahulu, tidak langsung ditetapkan sebagai pesanan. Karena biasanya itu dalam pemesanan alat musik itu tidak hanya satu instrumen. Biasanya kalau menyewa gitar listrik itu pasti membutuhkan amplifier sebagai output suara, ataupun gitar akustik menggunakan kapo dan lain-lain. Sebenarnya ada fitur keranjang. Fitur keranjang ini merupakan fitur pendukung dari pemilihan alat musik tadinya pada fitur alat musik. Fitur keranjang ini berfungsi sebagai untuk mengelompokkan seluruh alat musik yang telah dipilih sebelumnya, sebelum akhirnya dikonfirmasi sebagai pesanan. Misalnya kita memilih gitar akustik, dan saya memilih capo, dan saya memilih mikrofon, itu ada 3 yang terpilih dan dimasukkan dalam keranjang. Nanti semua pembayarannya akan ditotalkan atau dikalkulasikan, dan sebelum di check out menjadi pesanan, itu saya harus menginputkan nama pelanggan terlebih dahulu. Sebenarnya ada fitur pesanan. Fitur pesanan ialah fitur yang dirancang sebagai pendataan real time ketika kita berhasil mengonfirmasi alat musik pada fitur keranjang. Analoginya seperti fitur pesanan ini ialah fitur langkah akhir, yang mana pesanan itu telah tervalidasi menjadi pesanan tetap, tidak lagi hanya sebagai pengelompokan barang-barang yang akan kita sewa. Selanjutnya ada fitur laporan. Fitur laporan ialah fitur yang berfungsi sebagai rekapitulasi seluruh transaksi yang terjadi pada aplikasi. Ini mencakup seluruh siklus yang terjadi pada aplikasi sewa nada, mulai dari riwayat transaksi yang maaf, saya sedikit batuk. Dimulai dari riwayat transaksi yang telah dilakukan pada aplikasi dan kalkulasi seluruh pemasukan pada aplikasi tersebut. Nah, ini datanya bersifat akurat, tepat, dan presisi karena saya telah menggunakan rumus dan logik yang tepat pada fitur ini untuk API-nya. Selanjutnya ada endpoint. Endpoint di sini saya gunakan portnya dalam port 3000 karena saya menggunakan JSON Server sebagai backend-nya. Endpoint di sini memiliki 5 endpoint untuk mengambil data pada API. Pertama ada get/menu, itu berfungsi untuk mengambil daftar musik. Selanjutnya ada get transaksi, itu untuk mengambil semua data transaksi. Post transaksi untuk simpan data transaksi baru, dan patch transaksi/id itu untuk mengupdate status transaksi. Selanjutnya get kategori untuk ambil daftar kategori menu. Selanjutnya ada routing navigation. Di sini routing halamannya hanya ada 4.
Karena pada dasarnya aplikasi ini hanya saya bangun dengan 4 navigasi utama. Jadi routingnya saya gunakan hanya 4. Yang pertama ada pet routing /0, itu untuk home atau menu, atau yang di fitur navigasi tadi tempat alat musik, tempat pemilihan alat musik, atau pada navbar di atas itu di alat musik. Selanjutnya ada /keranjang untuk keranjang, pengerjaan, dan seterusnya. Oke, cukup materi PPT. Saya akan langsung demokan aplikasi yang telah saya rancang. Ini merupakan welcome page pada aplikasi saya. Di sini, nah, ini merupakan fitur navbar pertama tadi, navigation bar pertama tadi, alat musik. Dan di sini saya akan mencoba mengorder, seandainya saya ingin mengorder drum 1 set. Nah, langsung tertambahkan ke dalam keranjang, karena saya sudah menambahkan keranjang. Selanjutnya ada bass, saya milih bass, saya milih gitar listrik, dan pada harmoni saya memilih keyboard sebagai instrumen pendukung, lalu mikrofon, amplifier untuk gitar listrik, dan stick monitor untuk speaker pada depan panggung. Nah, di sini telah tercatat 7 orderan pada aplikasi. Saya tadi memesan drum, bass, gitar bass, listrik, keyboard, mikrofon, amplifier, dan state monitor. Di sini total belanja saya sebesar 385.000. Di sini aplikasi sudah menginput nama pelanggan. Jadi nantinya ketika barang-barang ini disewakan, kita dapat mengetahui orang mana yang menyewa alat-alat musik ini. Saya asumsikan di sini nama saya Zaki Jauhari, nama saya sendiri. Durasi sewanya saya asumsikan 2 hari, dan dia akan otomatis terkalkulasikan menjadi 2 hari penyewaan pada harganya. Dari awal tadinya 385 jadi 770. Jika saya cek keranjang sekarang, nantinya komponen ini akan terkonfirmasi sebagai pesanan yang telah berlangsung. Jika saya check out, keluar alert, transaksi berhasil disimpan, keranjang kosong, dan pesanan tadi terkirim datanya ke navigasi pesanan. Nah, di sini pada tanggal 12 Juli pukul 22.42 ya, barusan saja saya memesan ini, seluruh peralatan ini selama 2 hari dengan pelanggan Zaki Jauhari, dan ID-nya sekian. Ini bersifat real time, dan ketika saya tandain selesai, nantinya akan terkirim datanya ke laporan. Dan di sini karena saya belum mengklik selesai, data belum tercatat dengan statis pada laporan karena status pesanan masih bersifat aktif. Jika saya tanda selesai, nah langsung tertampil di sini rata-rata transaksi 770.000, dan riwayat transaksi selesai, pelanggannya saya sendiri, durasi 2 hari, total 770, dan detail sewanya sekian. Ya, mungkin cukup sekian demo aplikasi yang dapat saya sampaikan. Dengan berakhirnya sesi ini juga berakhir presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.